Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebutkan Luqman Al-Hakim kan bukan di era Nabi. Jelas. Beliau dikatakan ahli surga. Gimana Ustaz? Ada seorang ustaz ceramah mengatakan bahwa ayahnya Nabi dari biaya Nabi masuk neraka. Padahal beliau kan saat itu Nabi belum diangkat jadi Nabi. Nah, memahami sesuatu itu dengan nas ya. Jadi membangun pemahaman harus dengan nas, imma hadis ataupun ayat. Jangan pakai perasaan, ya. Pertama, Abu Hurairah bercerita dalam hadis yang saya disebutkan itu bahwa Nabi pernah berziarah ke kuburan ibunya dengan para sahabat. Fabaka fa'abka man haulahu, maka Rasulullah menangis sehingga sahabat juga ikut menangis. Ya, Rasulullah ditanya, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Di atas pusar ibumu itu, kenapa kau menangis? Rasulullah menjawab, ini harus kita hafal. Rasulullah mengatakan, istazantu rabbi fi an astaghfirullah falam yu'zan li. Mohon dihafal itu ucapan Nabi ini. Aku tadi minta izin kepada Allah untuk sekiranya bisa memintakan ampunan untuk ibuku itu. Namun Allah tidak izinkan aku itu. Oke, itu hadis. Jangan ditakar pakai perasaan. Summa ista'zantu fi an azura qabraha fa'adinali. Kemudian aku sekedar minta izin untuk mengunjungi menziarahi kubur ibuku, aku diizinkan. Jadi Nabi tidak dan dilarang Allah memintakan ampun untuk ibunya. Itu hadis, mau apa coba? Yang kedua, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, bapakku di mana? Kata laki-laki itu, abuka finnar, bapakmu di neraka. Sedih dia pergi dengan Nabi, dipanggil. Sini kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Itu hadis. Enggak usah berdebat, untuk apa berdebat? Ayat juga enggak hafal, hadis enggak hafal, debatnya. Masa orang tua Nabi, Bapak Ibrahim di mana? Coba saya tanya, Bapak Ibrahim di mana? Bapak Nabi Ibrahim, surga atau neraka? Harus dengan dalil. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya menjelaskan, Nabi bersabda, yalqa Ibrahimu abahu Azar. Nanti Ibrahim bertemu dengan bapaknya Azar. Alai ghabarah wa qatarah. Kata Nabi, Ibrahim mendapati bapaknya dihinakan oleh Allah. Ibrahim bilang sama bapaknya, alam akul alla ta'siyani. Ayah, karena aku sudah bilang sama ayah dulu, jangan ada tentang ucapanku. Bapaknya baru saja mengatakan, la a'sikal yaum. Baik, aku enggak akan tentang ucapan Ibrahim, anakku. Ibrahim menghadap Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, ya Allah, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Ya Allah, kau sudah janji kepadaku, tidak akan kau hinakan aku dari kebangkitan ini. Fa ayyu syai'in aghza minal abi al-ab'ad. Itu harus dihafal. Mending hafalin ayat hadisnya ketimbang debat aja itu. Kehinaan apa ya Allah yang lebih aku rasa hina selain melihat ayahku seperti ini? Apa Allah menjawab? Walakin haramtul jannata 'alal kafirin. Tapi aku sudah haramkan syurga untuk orang kafir, wahai Ibrahim. Mafhumnya, Ibrahim minta izin untuk memberi syafaat ayahnya itu agar bisa ke surga. Tapi Allah menjawab itu, walakin haramtul jannata 'alal kafirin. Aku sudah haramkan surga untuk orang kafir. Aina abuk, mana ayahmu? Tengok ke belakang, enggak ada. Aku tahu minni ya Rabb, kenapa kau jauhkan ayahku dari aku ya Allah? Allah mengatakan, undur ma tahta rijlik. Tengok apa yang di bawah kakimu. Apa yang ada? Rasulullah mengatakan, fa idza huwa bidhihin multatihin. Ibrahim mendapati di bawah kakinya itu bangkai binatang busuk bercampur dengan darah dan kotorannya. Sebagian ulama mengatakan, itu Allah serupakan ayah Ibrahim. Allah perintah malaikat untuk mencampakkan ia ke neraka. Bapaknya Nabi. Kalau bukankan hadis itu, kenapa kita harus berdebat? Nabi mengatakan, sahih atau tidak? Sahih. Inna abi wa abaka finnar. Selesai. Orang pakai perasaan, dimaksud abi itu kan bapak, mungkin aja paman. Jangan bilang mungkin. Kalau sudah tidak tahu, kita tawakuf ala dhahiri nusus. Berhenti pada nas hadis itu sendiri, sudah selesai. Dan kita bukan hakim yang harus mengadili mereka. Ya, ini orang suka berdebat tapi nggak disebutkan hadis dalilnya.
Kalau Nabi bukan mengatakan itu, untuk apa kita mengatakan? Rasul mengatakan istadzantu rabbi fi an astaghfirullah falam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Allah supaya bisa memintakan ampun untuk ibu itu, tapi Allah enggak izinkan. Maka di antara ulama menjelaskan ada satu ayat turun 2 kali. Apa itu? Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana anna ashabul jahim. Itu ayat. Tidak sepatutnya bagi nabi dan bagi orang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat mereka sendiri. Itu ayat, ini hadis selesai. Apa yang mau dibicarakan? Apa yang mau dibicarakan? Saya sarankan apalin hadis, apalin ayat ini. Dan selebihnya fa'amruhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Anda bukan hakim kok kita menghakimi. Kalau Nabi bukan mengatakan inna abi wa abaka finar, kita nggak pernah katakan itu. Bapakku, bapakmu di neraka. Selesai. Apa yang mau dimasalahkan? Tapi apalin ayatnya, saya bilang. Apalin hadisnya. Jangan pakai tapi nggak ngaji juga nggak mau. Debat mulu. Jangan. Kalau bukan kan ucapan Nabi, kita nggak akan mengatakan apa-apa. Ingat ucapan Nabi tadi tentang ibunya, tentang bapaknya. Selesai. Apa yang mau dibicarakan? Oh, bapak diam semua. Ya udah sini, sampai di sini. Jadi membangun pemahaman tentang sesuatu itu dengan apa? Dengan nas. Tolong jangan mengatakan kalau begitu dengan demikian itu konklusi kesimpulan mungkin salah. Udah nggak usah. Itu ayat tidak selesai. Sikap bijak adalah fa'amruhu ilallah. Serahkan semuanya urusan kepada Allah. Allah mengatakan itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sudah selesai. Ya Pak ya? Begitu caranya. Ini enggak apa hadis, enggak apa ayatnya. Enggak mungkin. Apa mungkin seorang rasul mulia lahir dari rahim perempuan yang musyrikah? Enggak mungkin. Ya Allah gitu. Tadi saya bilang bapak Ibrahim. Ibrahim itu kan bapaknya Azar itu bapaknya. Masuk neraka kenapa sih? Nabi Lut istrinya itu kafirah. Masuk neraka Pak. Masa lupa firman Allah? Ya. Masalul ladzina kafaru, ya. Permohonan kafir itu. Dzaraballahu masalul ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan orang kafir seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini. Kedua perempuan itu adalah di bawah kekuasaan 2 hambaku yang mulia, Nuh dan Lut. Fa khonatahuma, tapi khianat kepada itu. Jadi istri Nabi Nuh itu kafirah, Pak. Istri Nabi Lut kafir. Terus mau apa? Jadi itu ayat, ya sudah kita imani. Kalau kita ngomong begitu kayak gini, Pak. Saya kasih ilustrasi saja. Kita punya tetangga, wah mobilnya mewah, rumahnya megah gitu. Ngomong sama istri, "Ma, kok bisa ya dia punya mobil mewah ya? Padahal kita tahu kerja di mana dia. Gajinya kita juga bisa menghitung." Kayak begitu tuh, Pak. Usil sama orang itu, ngitung gaji orang, situ nggak punya gaji kok. Ada nggak orang model gitu? Ada Pak modelnya begitu itu. Senang itu, pengen tahu orang itu. Kalau bukan korupsi dari mana dia? Ya, pegawai biasa kok kaya itu. Kalau enggak ngapain dipikirin gitu loh. Itu kan menjadi suudzon. Untuk apa? Ini hadis, ini ayat, selesai. Apa mau dibicarakan? Saya sepakat, saya harapkan gitu. Bapak coba dipahami hadisnya, ayatnya udah selesai. Fa'amruhu ilallah. Urusannya semua kembali kepada Allah. Allah alam bisawab. Raja Majusi tadi masuk Islam akhirnya. Kenapa? Raja Majusi tadi akhirnya masuk Islam apa? Ya nggak mungkin Rasulullah salatkan kalau dia bukan orang Islam. Disalatkan Nabi. Ya. Karena nggak mungkin disalatkan orang Islam. Orang kafir nggak boleh disalatkan. Jangan kata Najasyi yang jauh dari kota Makkah, Madinah. Abu Talib, paman Nabi yang sangat cinta kepada Nabi. Ali datang, "Ya Rasulullah, inna ammaka Syekh ad-dal qad mata." Kata Ali, "Ya Rasulullah, pamanmu yang sesat itu
sudah mati. Apa Rasul mengatakan? Idhab, pergilah kamu Ali, pulanglah kamu Ali. Fawari abak, kuburkan bapakmu. Kuburkan bapakmu. Itu hadis, Pak. Nabi nggak mensolatkan untuk pamannya, mendoakan juga tidak. Kan ada ayat itu tadi, maka nalil nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Enggak sepatutnya bagi nabi dan orang mendoakan minta ampunan untuk orang musyrik. Enggak didoakan oleh nabi itu Abu Thalib. Nona caci jauh di sana disolatkan muslim, Pak. Ya. Ada perbincangan kenapa Rasulullah salat gaib? Karena Najasyi itu satu-satunya muslim kafir. Ya enggak mungkin dong. Pemimpin pasti diikuti kaumnya, masa di negara itu nggak ada yang muslim kecuali Najasyi? Nggak mungkin. Disebut sholat gaib itu karena tidak bisa hadir atau dihadirkan itu jenazah. Karena ada pendapat mengatakan kalau sudah disolatkan nggak boleh sholat gaib lagi. Kenapa suka debat ya? Kalau Bapak suka debat, baca kitab fikih. Kalau yang mau mantep, baca kitab Nailul Autar, itu rujukannya paling bagus. Disebutkan banyak khilaf di antara ulama, ini alasannya, ini penjelasannya. Kalau mau capek, Pak. Termasuk kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bagus kitab itu. Asbabul khilaf, ini sebab khilaf. Begini penjelasannya. Kalau mau ribet, nggak mau ribet tapi sok ribet sendiri jadinya kita itu. Jadi puaskan kita Bapak untuk menginstal ilmu sebetulnya ya. Banyak belajar. Jangan jadikan diri kita sebagai standar, Pak. Kalau Bapak berani mengatakan orang salah, berarti Bapak jadikan dirinya standar kebenaran. Padahal nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi kita harus terus puaskan diri kita dengan ilmu. Terus kita tambah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, tadi telah disampaikan tentang janji. Nah, apa beda janji dan nadar? Kemudian apakah janji dan nadar bisa dibatalkan? Yang pembatalannya itu tidak dosa begitu Ustadz? Syukron. Kalau janji itu sesama kita ya, sesama manusia janji. Kalau nadar itu kepada Allah. Ya, nadar itu Bapak artinya mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Dan ulama menjelaskan hukumnya cuma dua, Pak. Ima haram, wa ima makruh. Enggak ada mengatakan sunnah. Coba cari hadisnya. Nadar itu kalau enggak haram ya makruh. Mana dalilnya, kan begitu. Ibnu Umar mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi nadari. Rasulullah melarang nadar, itu hadis. Dan ada kaidah mengatakan al aslu fin nahyi tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haramnya. Jadi Rasulullah melarang kita untuk bernadar. Hukum asal larangan adalah haram. Kalaupun turun kepada makruh. Hanya dua. Dan Rasulullah mengatakan, fa innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang bakhil saja. Sakit nih. Nanti kalau aku nazar kepada kalau aku sembuh, Allah sembuhkan aku akan santuan anak yatim. Kalau tolong nggak sembuh, nggak akan ditunaikan, Pak. Ya, ditunaikan kan dia sembuh. Jadi nazar itu ingin berbuat baik pakai syarat. Allah ngasih kita tanpa syarat, udah nikmati nikmat Allah, syukuri saja. Allah tambah. Itu nazar. Dan Syaikhul mengatakan banyak orang bernazar itu kerepotan mau nazarnya. Ya. Kalau nazar itu maksiat, ya jangan dilaksanakan walaupun nazar, Pak. Ya. Ada orang diri di depan masjid. Panas-panas begini. Nabi bertanya, siapa dia? Huwa Abu Israel. Dia itu Abu Israel ya Rasulullah. Dia memenuhi nadarnya. Apa nadarnya? Dia berdiri pertama, enggak duduk. Yang kedua, di bawah terik matahari. Yang ketiga, dia tidak berbicara. Yang keempat, dia berpuasa. Apa Nabi mengatakan? Murhu, suruh dia duduk, suruh dia ngomong, suruh dia ya, berteduh, lanjutkan puasa. Kalau Bapak nadar, aku kalau nadar apa gitu, saya kalau dipenuhi nadar saya oleh Allah, saya tempelin tetangga saya misalnya. Jangan dipenuhi, Pak. Itu nadar jelek itu. Pukul orang. Kenapa pukul saya, Pak? Itu nadar, Pak. Maaf ya, itu nadar. Enak aja. Tapi kalau nadar untuk kebaikan, lakukan. Tapi kalau bisa nggak usah pakai nadar. Berbaik pakai nadar. Jadi nadar hukumnya dua. Ima itu haram, wa ima itu makruh. Ya,
Itu tadi dalilnya Pak. Nah, Rasulullah anin nazar. Rasul melarang untuk bernazar. Hukum larangan kalau nggak haram adalah makruh. Gitu ya. Nah kalau janji itu sesama kita, janji dan itu dipenuhi. Beda dengan yang ketiga itu azam. Azam itu kerenteking hati Pak. Ada keinginan di hati. Nanti kalau aku punya rezeki pengen ya ngasih santunan. Itu bukan janji, azam. Keinginan di hati, niat, nggak ada masalah. Itu sudah kebaikan. Dan itu sudah kebaikan, Pak. Qadarullah kita punya rezeki kita penuhi, berlipat-lipat kebaikan. Bukan janji, bukan nazar, Pak. Hanya azam. Maka begini. Rasulullah rahimahullah mengatakan, kita boleh mengatakan tanpa mengucap insya Allah. Misalnya begini, Pak, saya bisa mau ke rumah Bapak ini. Boleh, Pak. Kalau itu dimaksudkan adalah al-ikhbar, memberitahukan ada keinginan untuk datang ke rumah Bapak, boleh. Tapi kalau memastikan, nggak boleh, harus pakai insya Allah. Nah, Pak, besok saya mau ke rumah Bapak. Maksudnya saya beritahukan ke Bapak, ada keinginan hati saya untuk bisa berkunjung ke rumah Bapak. Benar Pak? Insya Allah baru. Itu soal kepastian, ta'yin namanya. Tapi kalau sekedar ikhbar, nggak ada masalah. Ya. Tapi lebih aman langsung saja. Insya Allah Bapak, besok saya ke rumah Bapak ini. Insya Allah. Jelas ya. Tapi kalaupun nggak pakai insya Allah, kalau itu ala sabilil ikhbarannya memberitahukan, nggak ada masalah. Memberitahukan keinginan di hati kita. Tapi kalau memastikan, nggak boleh. Maka Allah mengatakan, wala takulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika qata illa ayyasha Allah. Jangan kau mengatakan besok aku begini kecuali sertakan insya Allah gitu. Cukup Bapak ya. Mudah-mudahan gak puas, biarin aja, besok ketemu lagi biarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang kita antarkan pada kesempatan berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaat sebagai bahan introspeksi diri kita ya. Jadi ilmu itu menjadi cahaya yang bisa menyibak gelapnya syubhat dan syahwat dalam diri kita. Ilmu juga yang bisa membimbing kita di dalam menapaki setiap langkah dalam kehidupan kita. Karena kita sadar, kita faham dicipta Allah untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak akan sempurna, bahkan tidak sah tanpa ilmu. Maka Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menyebutkan satu bab, yaitu al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu meski diutamakan sebelum berbicara dan beramal. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.